Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pengantar teknik industri kelas TI 4910. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang menganalisis sebuah case di perusahaan X yang mana diselesaikan menurut sudut pandang ketiga keilmuan, yaitu teknik industri, manajemen, dan teknik logistik. Nah, sebelum lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indra Taufan Hediansyah dengan NIM 10 2012 50206. Baik, perkenalkan nama saya Lutfi Maulana dengan NIM 10201201250019. Perkenalkan, saya Fianata Ramaiguna dengan NIM 1020120125000427. Oke, selanjutnya mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Jadi di sini ada menurut keilmuan teknik industri yang akan dipresentasikan oleh Violeta. Nah, jadi di sini saya akan membawakan analisis dari kacamata teknik industri. Nah, pertama-tama kita pahami dulu pengertian dari teknik industri itu sendiri. Nah, yang pertama, teknik industri merupakan bidang keilmuan yang berfokus pada perancangan, perbaikan, dan perintegrasian sistem yang terdiri dari manusia, mesin, material, informasi, dan energi. Nah, boleh di next slide? Nah, jadi dilihat dari kacamata teknik industri, ditemukan 4 kasus dalam perusahaan X itu. Yang pertama, tingkat cacat bahan baku itu tinggi sekitar 3-5%. Yang kedua, tidak adanya sistem pengelolaan limbah produksi. Yang ketiga itu banyaknya sisa bahan seperti busa, besi, dan plastik yang terbuang. Yang keempat, debu cat powder coating yang berbahaya. Nah, untuk dari solusi permasalahannya yang pertama, itu ada di tingkat cacat bahan baku yang tinggi. Itu tuh untuk menangani permasalahan ini, kita tuh bisa menerapkan incoming quality control atau bahan baku yang baru sampai sebelum masuk ke gudang itu dicek dulu, di quality control dulu. Apakah ada besi yang berkarat, atau kain yang robek, atau busa yang robek, itu sehingga kalau kita ketahuan sebelum masuk ke gudang itu si bahan cacatnya tuh bisa dikembalikan lagi ke pemasoknya. Jadi agak meminimalisir budget yang keluar untuk bahan baku yang cacat gitu. Untuk masalah yang kedua itu ada di banyaknya sisa bahan baku yang terbuang. Nah, itu salah satu solusi untuk menghindari ya, sebenarnya solusi yang kedua sama yang ketiga ini untuk menangani permasalahan yang sama, cuman yang kedua ini lebih ke solusi preventif atau buat menghindari sebelum si kejadiannya itu terjadi gitu. Nah, yang jadi solusi untuk menghindarinya itu yaitu dengan menyamakan ukuran dan desain komponen kursi agar proses pemotongan bahan lebih teratur dan sisa material lebih sedikit. Jadi, bahan baku itu bakal dipotong sama atau bahan baku tuh bakal dipesan ke pemasok tuh sama dengan ukuran yang udah didesain. Jadi dimensi udah distandarkan gitu dimensinya tuh. Jadi data desain itu sebagai acuan utama serta pengaturan pola pemotongan bakal lebih efisien, gak banyak bahan yang bakal terbuang. Nah, ini tuh bisa ngasih dampak ke sisa-sisa bahan tuh bakal jadi lebih sedikit gitu. Jadi otomatis limbah yang akan terjadi di poin ketiga juga bakal lebih terkontrol gitu. Nah, untuk solusi dari yang ketiga itu di sini belum ada sistem pengelolaan limbah produksi. Nah, ini tuh bisa dicari solusinya dengan pemanfaatan sisa material atau produk lain. Kalau misalkan produknya itu udah terlanjur nggak bisa dipakai buat bikin produknya, si material sisanya ini bisa kita jual atau kita kerjasama gitu sama pihak pengelola limbah. Si pihak pengelola limbah ini biasanya bakal bersedia gitu buat dijadiin tempat buat menaruh limbah dan dia bakal bersedia untuk membayar limbah tersebut. Soalnya biasanya digunakan untuk bikin produk lain atau apa sehingga sisa materialnya ini nggak bakal terbuang sia-sia, bisa dijual atau bisa dimanfaatkan buat jadi bahan baku pembuatan produk lain.
Nah, untuk masalah yang terakhir mengenai debu cat powder coating yang berbahaya, ini tuh solusinya itu dengan memasang sistem filtrasi atau sistem buat menyedot debu gitu di dalam area pengecatan. Nah, itu tuh bisa mengurangi debu cat yang terbang-terbang. Nah, selanjutnya ini untuk menghindari debu cat yang berbahaya ke karyawan itu bisa dibedain gitu ruangan kerjanya. Nah, misalkan ruangan kerja yang buat ngecat di sini, ruangan kerja yang buat motong di sini. Jadi pas karyawan bakal masuk ke area cat itu tuh dia bisa mempersiapkan diri, bisa pakai dulu masker, bisa pakai dulu kacamata sehingga cenderung lebih aman dan sesuai SOP dan nggak membahayakan karyawannya gitu. Dan dengan membedakan area ngecat sama area yang lain itu bisa eh, bisa bikin makin bagus gitu buat ke pemotongan. Jadi bayangin misalkan ya cat itu disatuin sama pemotongan busa itu nanti si debu catnya itu bisa terbang-terbang ke busanya. Nanti di busanya itu ada cat-catnya. Jadi itu bisa aja berbahaya lagi buat si konsumen gitu. Segitu aja buat dari kacamata teknik industri. Boleh dilanjutkan buat eh, materi dari manajemen. Oke, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari sudut pandang manajemen. Nah, sebelum kita masuk ke analisis, kita ketahui dulu manajemen itu apa sih? Nah, jadi manajemen itu merupakan salah satu keilmuan yang ada biasanya di program studi FEB ya, atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi manajemen ini dia mempelajari cara mengelola sumber daya, kayak manusia, keuangan, waktu, untuk mencapai tujuan organisasinya. Jadi singkatnya, manajemen itu merupakan keilmuan yang berfokus untuk mengelola sumber daya demi mencapai tujuan organisasi. Oke, lanjut ke analisis masalah menurut sudut pandang manajemen. Nah, jadi di perusahaan X ini, saya menemukan ada beberapa masalah yang bisa diselesaikan dengan sudut pandang manajemen. Yang pertama, ada pekerja tetap dan pekerja kontrak. Lalu ada bahan baku rusak, ada limbah, biaya distribusi, produk kursi yang standar dan premium, jam kerja, kapasitas gudang gitu kan, dan limbah menumpuk. Nah, lalu untuk penyelesaian masalah dari masalah pekerja tetap dan pekerja kontrak, yang dimana pekerja kontrak dibayar 8.000 per kursi. Jadi kita bisa mengatur pekerjanya. Dengan cara itu kita bisa meminimalisir produk yang cacat gitu kan. Sebenarnya kita setuju gitu menggunakan sistem pekerja kontrak yang dibayar, artinya dia pekerja borongan. Sistemnya itu kan kalau pekerja borongan itu lebih cepat, jadi dia targetnya itu produknya gitu, nggak sama beberapa lama atau gimana nya. Jadi itu lebih cepat juga, cuman kekurangannya itu kadang kalau pekerja borongan itu terlalu dikejar sama target, jadi bisa aja ada produk yang cacat itu lebih gitu. Nah, jadi solusinya itu kita bisa bikin aturan yang mana kita tetap pakai pekerja borongannya, tapi ada tambahan aturan kayak kalau misalkan produknya cacat itu kita nggak usah bayar gitu. Jadi dia nggak dapat bayarannya gitu. Nah, selanjutnya dari mengatur keuangan finance-nya, yang pertama itu masalahnya ada di bahan baku rusak, terus juga ada limbah yang menambah biaya untuk penyimpanan. Jadi solusinya itu buat bahan baku yang rusak ya, kita bisa memeriksa bahan baku dari setiap supplier ya, berarti pemasok. Jadi kita bisa cek dulu, dan kalau misalkan kita nemu yang rusak, kita kembalikan dan kita tolak.
Dan kita pun bisa catat gitu, mana pemasok yang sering ngasih bahan baku yang rusak, dan kita mungkin bisa ganti atau kita komunikasikan kalau mau tetap lanjut. Lalu selanjutnya untuk yang limbah, sebenarnya kita bisa mengantisipasinya dengan cara mengelola limbahnya sendiri atau dengan bekerja sama gitu. Nah, selanjutnya untuk yang biaya juga ada dari biaya distribusi atau biaya transportasi gitu. Nah, untuk biaya transportasi ini solusinya itu kan, kalau transportasi kan berdasar jarak ya, semakin jauh otomatis biayanya itu semakin mahal. Jadi solusinya itu kita bisa mengatur jadwalnya, isi truknya, rute, dan cara pengirimannya. Jadi kalau misalkan yang jauh itu kan untuk meminimkan biaya, kita bisa caranya itu nggak usah sering-sering, tapi sekalinya ngirim itu pasokannya banyak, atau kita bisa mengatur cara pengirimannya. Kalau misalkan biaya jalur darat itu lebih mahal, maka kita bisa pilih jalur lain seperti jalur laut atau jalur udara. Oke, selanjutnya mengatur produk. Nah, jadi di sini masalahnya itu kita menjual dua produk. Yang pertama kursi standar sama kursi premium. Kalau kursi standar harganya itu 750.000 dan kursi premium itu 1,5 juta. Nah, kalau kita punya target untuk mengejar keuntungan lebih, sebenarnya kita bisa fokus ke kursi premiumnya yang seharga 1,5 juta. Tapi caranya itu mungkin di pemasarannya, yang mana kita harus bisa membuat pembeli itu agar lebih tertarik ke kursi premium gitu. Jadi apa ya, istilahnya mungkin kursi standar tuh kayak pancingan aja, biar kita juga bisa mendapat keuntungan yang lebih. Nah, selanjutnya kita bisa mengatur waktu dan jadwal. Jadi di sini dia di perusahaan Next ini ada jam kerja tetap dari jam 8 sampai jam 5 sore dengan 1 jam istirahat. Sebenarnya untuk waktu kerja ini masih normal, masih standar gitu kan. Jadi saya rasa ini sudah baik sih pengelolaan manajemen waktunya. Hanya saja di sini ada kapasitas besar yang sampai 12.000 unit per hari. Jadi solusinya itu kita bisa mengatur gitu target produksi yang lebih realistis dan juga mengurangi jam lembur. Di sini kan jam kerjanya dari jam 8 pagi sampai 5 sore. Kalau misalkan kita menargetkan nih, targetnya itu mendekati si kapasitasnya, dengan kita nggak tahu ya jumlah pekerjanya itu berapa, itu kan bisa aja kita tambahin lembur atau bikin pekerjanya itu kecapean, yang mana itu bisa nurunin kualitas di perusahaan kita. Jadi kita bisa mengatur target yang realistis, nggak usah kebanyakan, biar gak numpuk di penyimpanan dan tetap menjaga kualitas produk di perusahaan kita. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir itu mengambil keputusan jangka panjangnya. Nah, di sini kan ada limbahnya ya. Limbahnya itu dia sulit terurai gitu. Jadi kita tuh bisa mengambil keputusan dengan cara tadi yang pertama saya udah sebutkan tentang mengelola sendiri limbahnya atau bekerja sama dengan pihak lain gitu. Nah, dengan bekerja sama juga kan bisa mendapat keuntungan juga kitanya. Terus juga kita juga terhindar dari hukum-hukum yang menjerat tentang lingkungan. Oke, cukup sekian dari sudut pandang manajemen. Selanjutnya dari teknik logistik akan dijelaskan oleh Lutfi Maulana. Oke, baik Indra, terima kasih. Di sini saya ingin menjelaskan bagian teknik logistik. Teknik logistik merupakan bidang keilmuan yang berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran barang, informasi, dan penyimpanan yang efisien dan efektif dari titik asal hingga titik konsumsi.
Nah, secara definisi, bidang logistik ini nggak hanya sekedar mengirim barang, tetapi juga mencakup seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Jadi bagaimana caranya barang sampai ke konsumen tepat waktu dengan biaya yang paling efisien. Oke, lanjut Indra. Nah, sekarang kita masuk ke permasalahan logistik. Di sini kita bedah masalahnya berdasarkan analisis kasus di perusahaan X. Ini saya menemukan 3 kebocoran logistik yang kalau didiamkan bisa bikin perusahaan rugi besar. Yang pertama adalah ketimpangan distribusi. Nah, perusahaan ini kan mempunyai target pasar yang luas sekali ya. Ada 8 gudang regional yang tersebar sampai ke luar Pulau Jawa, seperti Medan, Balikpapan, dan Denpasar. Nah, tetapi operasional sebesar itu cuma ditopang sama 5 truk kontainer saja. Nah, ini kan nggak seimbang ya. 5 truk kontainer tapi menyebarnya sampai ke luar Pulau Jawa dan lain-lain. Nah, kalau kita paksain 5 truk ini keliling Indonesia, kan dampaknya kan fatal. Nah, pengiriman ke pelanggan juga bakal sering telat dan biaya perawatan truk juga bakal bengkak seperti untuk bensin, oli, dan lain-lain. Karena dipaksa ke jalan jauh terus-menerus. Nah, yang kedua ada di pintu masuk gudang atau inbound. Nah, bahan baku yang masuk itu kan gede sekali ya, sekitar 50 ton per minggu. Masalahnya data yang cacat itu sekitar 3-5%. Seperti besi karatan atau kain yang robek, ternyata lolos masuk ke gudang. Nah, mungkin kan seperti kecil ya, 3-5%. Tapi kalau kita tiap minggu seperti itu terus, sampah di gudang kan semakin banyak, lama-lama gudang penuh, bukan sama barang jualannya tapi sama yang barang-barang rusak, barang-barang yang gagal. Nah, itu kan pemborosan tempat dan biaya simpan ya. Yang terakhir masalah limbah yang numpuk. Nah, di pabrik ini kan belum ada sistem manajemen limbah sama sekali. Jadi sisa tadi potongan sampah-sampah besi, busa, debu, cat itu numpuk di gudang. Selain bikin gudang sempit, ini juga bisa bahaya buat kesehatan. Nah, jadi ini seperti PR lah buat itu. Lanjut Indra. Nah, kita masuk ke solusi logistik. Nah, dari solusi yang pertama itu kan kita memakai strategi split fleet atau pembagian armada. Nah, truk yang cuma 5 buah saja yang tadi itu kita fokuskan buat rute pendek aja atau rute yang dekat-dekat yang di sekitar Pulau Jawa seperti Jakarta, Bandung, Kalongan, Batang, Cirebon, dan lain-lain. Nah, biar perputarannya cepat, biar truknya juga awet. Terus kalau untuk rute jauh seperti luar Jawa, luar Pulau Jawa, seperti Medan atau Balikpapan itu kita serahkan ke jasa ekspedisi pihak ketiga. Nah, dengan cara ini kan perusahaan nggak perlu nanggung biaya kerusakan truk seperti tadi itu, yang bensin terlalu dan oli dan lain-lain itu. Nah, distribusi ke konsumen juga jadi jauh lebih cepat karena kita pakai jasa pihak ketiga. Untuk solusi keduanya, yang untuk membereskan masalah material dan limbah, kita terapkan quality at entry. Jadi kita perketat pemeriksaan, kalau ada bahan baku cacat dari supplier langsung kita return, kita kembalikan. Jangan sampai barang rusak masuk ke gudang, memenuhi stok gudang kita. Nah, terus buat limbah yang numpuk tadi kita ganti dengan value recovery atau yang tadi sisa-sisa besi plastik itu jangan dibuang tapi kita jual aja ke
pengepul kita didaur ulangkan, jadi otomatis gudang kita kan jadi lega ya, dan kita juga mendapat masukan lagi kan dari daur ulang tersebut. Nah, dari jualan timah tadi, jadi masalah sudah selesai dan juga cuan pun dapat ya. Baik, sekian dari teknik logistik. Lanjut, Indra. Oke, terima kasih. Sekarang kita ke kesimpulannya ya. Jadi dari tadi yang udah kita jelasin dari Lutfi, Vio, dan juga saya. Sekarang kita bisa bikin kesimpulannya. Jadi dari teknik industri itu ternyata dia lebih berfokus pada perancangan dan peningkatan efisiensi sistemnya. Nah, kalau dari manajemen, dia berfokus pada pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan organisasinya. Dan sementara teknik logistik, dia lebih berfokus pada pengaturan aliran barangnya dan distribusi biar tepat jumlah waktunya dan biayanya. Jadi dia lebih ke barangnya atau logistiknya. Oke, di sini juga ada referensi-referensi. Nah, sekian cukup dari kelompok 6. Di sini juga ada pembagian tugas anggotanya. Lutfi Maulana menganalisis dari teknik logistik. Saya sendiri Indra Taufan dari manajemen. Violeta dari teknik industri. Oke, saya rasa cukup sekian yang bisa kami presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.